Laksamana Malahayati, pahlawan nasional dari Aceh. Laksamana Malahayati lahir tahun 1650 di Aceh Besar dengan nama Kemalahayati, dan ayahnya bernama Laksamana Mahmud Shah. Kakek Laksamana Malahayati yang bernama Muhammad Syed Shah merupakan putra dari Sultan Salahuddin Shah, sedangkan kakek buyutnya adalah Sultan Ibrahim Ali Muhayyad Shah yang merupakan pendiri dari Kerajaan Aceh Darussalam. Karena terlahir dari ayah yang seorang Laksamana Angkatan Laut, maka sejak masih muda belia, Laksamana Malahayati telah memiliki semangat juang yang tinggi dan pantang menyerah. Dengan kemauannya sendiri, Laksamana Malahayati memutuskan untuk memperdalam ilmunya dengan belajar di Akademi Militer Mahat Baitul Maqdis. Walaupun terlahir sebagai perempuan, Laksamana Malahayati menunjukkan bakat terbaiknya di bidang militer, sekaligus terpilih sebagai lulusan terbaik di Akademi Militer tersebut. Pada tahun 1585 sampai 1604, Laksamana Malahayati dipercaya memegang jabatan sebagai Kepala Barisan Pengawal Istana, Panglima Rahasia, dan Panglima Protokol Pemerintahan dari Sultan Saidil Mukammil Alauddin Riayat Shah IV. Dalam perjalanan hidupnya, Laksamana Malahayati menemukan pria idaman yang juga merupakan seniornya di Akademi Militer dan menikah setelah lulus dari Akademi Militer. Suami Malahayati diangkat menjadi Panglima Protokol Istana. Setelah sekian lama hidup tentram dan bahagia bersama suaminya, timbullah perang antara Kerajaan Aceh Darussalam dengan bangsa Portugis di Laut Haru. Walaupun dalam perang tersebut dimenangkan oleh Kerajaan Aceh Darussalam, akan tetapi banyak sekali pasukan Kerajaan Aceh Darussalam yang gugur, dan salah satunya adalah suami Laksamana Malahayati. Suasana berduka dan sedih yang mendalam ditinggal pergi suaminya justru membangkitkan semangat juang Laksamana Malahayati. Sejak saat itu, Laksamana Malahayati menjadi Panglima Angkatan Laut wanita pertama di dunia, dan seluruh pasukannya berjumlah 2.000 merupakan para janda yang suaminya gugur di medan perang yang diberi nama Pasukan Inong Bale atau pejuang perempuan. Semakin lama, semakin banyak perempuan yang bergabung, bukan hanya dari kalangan para janda, para perempuan yang bukan janda juga turut bergabung. Pasukan Inong Bale, walaupun seluruhnya adalah kaum perempuan, tetapi pasukan dan perlengkapan militernya sangat disegani di zamannya. Kapal perangnya saat itu sudah dilengkapi meriam, dan mereka juga memiliki benteng pertahanan serta menara pengawas yang berada di atas bukit. Dalam berlayar, pasukan Inong Bale sangat disegani dan ditakuti oleh semua musuh-musuhnya. Dalam sejarah dikatakan bahwa seorang penjelajah Belanda bernama Cornelis de Houtman adalah orang Belanda pertama yang menemukan jalan menuju Kepulauan Nusantara dan memberi akses jalan bagi perusahaan dagang VOC Belanda untuk sampai ke Kepulauan Nusantara. Sebelum mendarat di Kerajaan Aceh Darussalam, rombongan Cornelis de Houtman sempat ditolak oleh Kerajaan Banten. Akhirnya, Belanda tiba di Kerajaan Aceh Darussalam dibantu Portugis dan mulai melakukan monopoli perdagangan rempah-rempah dengan menentukan harga yang sangat murah secara sepihak, sehingga sangat merugikan rakyat Kerajaan Aceh Darussalam. Maka timbullah perlawanan dari Laksamana Malahayati beserta 2.000 pasukan Inong Balenya melawan Belanda yang dibantu Portugis di benteng-benteng dan kapal-kapal Belanda. Hingga pada tanggal 11 September 1599 terjadi pertempuran 1 lawan 1 antara Laksamana Malahayati dengan Cornelis de Houtman di atas geladak kapal. Laksamana Malahayati
berhasil membunuh Cornelis de Houtman. Atas kegagalan dan keberanian dalam pertempuran melawan Belanda dan Portugis, Malahayati memperoleh gelar Laksamana. Selama 9 tahun menjadi Panglima Pasukan Inong Bale yang sangat terkenal seantero negeri dan berhasil memenangkan banyak pertempuran melawan pasukan yang anggotanya kaum lelaki, telah membuat takut musuh-musuhnya. Kemasyhuran Kerajaan Aceh Darussalam dengan pasukan Inong Balenya telah menggetarkan bangsa-bangsa Eropa yang ingin menjajah Kerajaan Aceh Darussalam, sehingga bangsa Inggris yang saat itu dipimpin Ratu Elizabeth I memilih jalan damai dengan membawa surat izin perdagangan dari Kerajaan Aceh Darussalam agar dapat melakukan perdagangan rempah-rempah di Kerajaan Aceh Darussalam. Pertempuran demi pertempuran dilakukan dan dimenangkan oleh Laksamana Malahayati. Tetapi akhirnya pada tanggal 30 Juni 1615, Laksamana Malahayati gugur dalam perang melawan Portugis di Selat Melaka. Beliau dimakamkan di Krueng Raya Aceh Besar pada usia 65 tahun. Membaca perjuangan seorang laksamana laut pertama di dunia dan pemimpin pasukan wanita yang sangat gagah berani, sangat dihormati oleh teman seperjuangan, akan tetapi sangat ditakuti oleh musuh-musuhnya, maka kita generasi muda Indonesia, khususnya kaum perempuan, harus bangga menjadikan Laksamana Malahayati sebagai teladan dalam merawat, membela, dan membangun bumi pertiwi yang dengan susah payah diperjuangkan oleh para pahlawan Indonesia. Salah satunya adalah oleh Laksamana Malahayati. Terima kasih pasukan Inong Bale dan terima kasih Laksamana Malahayati.